Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan saya sampaikan dalam video ini terinspirasi dari pengalaman nyata. Namun, demi menjaga privasi semua pihak yang terkait, beberapa nama, tempat, dan detail peristiwa mungkin telah diubah. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Malam itu, Aditya, seorang pria berusia 30 tahun, dengan postur tubuh tegap dan wajah yang menyiratkan kelelahan hidup, menatap bayangan dirinya di cermin kecil ruang kerja. Pekerjaannya sebagai satpam di sebuah gedung perkantoran membuatnya harus berjaga sepanjang malam, meninggalkan rumahnya yang mungil namun penuh cinta. Dia sadar betul, dia bukan suami yang sempurna, namun Aditya selalu berusaha sebaik mungkin. Keringat yang menetes setiap malamnya adalah bukti nyata dari cintanya kepada Laras, wanita yang dia anggap sebagai segalanya. Dia bekerja keras demi memberikan kehidupan layak bagi istrinya, meskipun seringkali itu berarti dia harus mengorbankan kebersamaan mereka. Laras, istrinya, adalah wanita berusia 28 tahun dengan paras cantik yang memikat hati siapapun yang melihatnya. Namun di balik kecantikan itu tersimpan kesepian yang mendalam. Laras sering menatap jam dinding, menunggu Aditya pulang di tengah malam. Tetapi saat suaminya tiba di rumah, tubuhnya yang lelah dan pikirannya yang dipenuhi pekerjaan seringkali membuatnya abai terhadap kebutuhan Laras. Meski mereka berbagi tempat tidur yang sama, Laras sering merasa seperti seorang istri yang terabaikan. Dia rindu akan pelukan, perhatian, dan hasrat yang pernah mereka bagi di awal pernikahan mereka. Di saat itulah, Rendra, ayah mertua Laras, mulai hadir lebih sering. Pria berusia 50 tahun ini adalah sosok yang tenang dan berwibawa. Setelah kehilangan istrinya beberapa tahun lalu, dia hidup sendiri, sering datang ke rumah Aditya untuk membantu urusan rumah tangga ketika anaknya bekerja. Namun, semakin sering dia bertemu Laras, semakin sulit baginya menahan perasaan terlarang yang mulai tumbuh. Rendra tahu bahwa kehadirannya selalu disambut oleh Laras, dan dia menikmati setiap percakapan ringan yang lambat, laun berubah menjadi obrolan intim. Laras yang mulai diliputi kesepian, menemukan kenyamanan dalam perhatian Rendra. Dia tidak hanya memperhatikan pekerjaannya di rumah, tetapi juga memberikan perhatian yang membuat Laras merasa dihargai sebagai wanita. Suasana rumah yang awalnya hangat berubah menjadi lebih intens. Setiap tatapan mata dan sentuhan ringan antara Laras dan Rendra mulai menyiratkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan mertua dan menantu. Laras terjebak dalam kebingungan antara cinta pada suaminya dan hasrat terpendam yang mulai menyelimuti dirinya. Kebutuhan emosional dan fisik yang selama ini tak terpenuhi dari Aditya perlahan terpenuhi oleh sosok yang seharusnya tak ia dambakan. Aditya, di sisi lain, tak pernah tahu bahwa cinta yang ia pikir sudah cukup untuk Laras perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang memisahkan mereka. Dalam rutinitas malamnya sebagai satpam, dia terus berjuang demi keluarga yang dicintainya, tanpa menyadari bahwa di balik dinding rumahnya ada rahasia kelam yang mengancam menghancurkan semuanya. Kehidupan pernikahan Aditya dan Laras awalnya terlihat harmonis dari luar. Mereka adalah pasangan muda yang menarik perhatian banyak orang, terutama karena kecantikan Laras dan kesetiaan Aditya sebagai suami yang bekerja keras. Setiap malam, Aditya akan bersiap pergi bekerja sebagai satpam, mengenakan seragamnya dengan rapi dan berusaha menyembunyikan rasa lelah yang semakin hari semakin menggerogoti dirinya. Dia selalu berpikir, bekerja malam adalah pengorbanan yang harus dia lakukan demi kehidupan yang lebih baik untuk Laras, demi kebahagiaan rumah tangga mereka. Namun,
Di balik senyum dan pelukan selamat jalan itu, ada jarak yang tak kasat mata mulai tumbuh di antara mereka. Laras, di sisi lain, menjalani hidup yang berbeda. Setiap kali Aditya berangkat bekerja, dia menatap punggung suaminya yang semakin lama semakin terasa jauh. Di awal pernikahan mereka, hubungan intim di antara keduanya terasa penuh gairah dan cinta. Namun, seiring berjalannya waktu, Laras mulai merasakan ketidakpuasan yang terus menggerogoti hatinya. Meskipun mereka masih sering berhubungan intim, Aditya seringkali terlalu lelah untuk memperhatikan kebutuhan Laras secara mendalam. Setiap kali mereka bercinta, Laras berharap bisa merasakan kehangatan dan kepuasan yang dulu selalu ada. Tapi kini yang tersisa hanyalah rutinitas yang kosong. Aditya, yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, tidak pernah menyadari bahwa hasrat Laras tak pernah sepenuhnya terpuaskan. Setiap malam, setelah Aditya pergi bekerja, Laras merasa rumah itu semakin sepi dan dingin. Kesepian mulai menyelimuti hidupnya. Laras duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak pelan, merasakan kekosongan yang semakin menghimpit. Dia mencintai Aditya, tapi di dalam hatinya ada ruang yang kosong. Ruang yang tidak bisa diisi hanya dengan pekerjaan dan pengorbanan suaminya. Rasa bersalah seringkali menghantui pikirannya, terutama ketika dia mulai merasakan bahwa kebutuhannya, baik secara fisik maupun emosional, tidak lagi terpenuhi oleh suaminya. Di saat-saat seperti itulah, Rendra, ayah mertua Laras, mulai sering datang ke rumah mereka. Awalnya, kehadiran Rendra adalah untuk membantu Laras dengan pekerjaan rumah, membantunya mengurus hal-hal kecil sementara Aditya bekerja. Namun, seiring waktu, interaksi mereka mulai berubah. Rendra selalu datang dengan senyum tenang dan sikap perhatian yang berbeda. Dia adalah pria yang dewasa, penuh pengalaman, dan bisa merasakan ketidakpuasan serta kesepian yang mulai menyelimuti menantunya. Laras, yang merasa tak terpuaskan oleh Aditya, mulai merasa nyaman di dekat Rendra. Meskipun ada perasaan bersalah yang samar-samar menghantui pikirannya, Laras tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa tertarik pada perhatian dan kenyamanan yang diberikan oleh pria yang seharusnya hanya menjadi mertuanya. Rendra, di sisi lain, menyadari bahwa perasaannya terhadap Laras mulai berubah menjadi sesuatu yang salah. Setiap kali mereka berbicara, percakapan ringan tentang pekerjaan rumah tangga berubah menjadi obrolan yang lebih dalam dan intim. Laras tertawa ketika Rendra menceritakan kisah-kisah dari masa lalunya, dan tatapan mata mereka semakin lama semakin sulit dihindari. Setiap sentuhan tangan, setiap tatapan mata mulai mengisyaratkan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu. Laras mulai merasakan kembali gairah yang selama ini hilang dari pernikahannya, dan Rendra menjadi sosok yang mengisi kekosongan itu. Namun, di dalam hatinya, Laras masih bergulat dengan rasa bersalah. Dia tahu apa yang dia rasakan adalah salah. Dia tahu bahwa dia mencintai Aditya. Tapi ada bagian dari dirinya yang tidak bisa membohongi hasrat dan kebutuhan yang selama ini tak terpenuhi. Setiap kali dia berada di dekat Rendra, rasa bersalah itu semakin tergerus oleh kenyamanan dan gairah yang dia rasakan. Dan setiap malam ketika Aditya pergi bekerja, Laras terjebak dalam pertarungan batin yang menyiksanya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa batasan yang seharusnya menjaga pernikahannya mulai retak, dan hubungan terlarang dengan Rendra semakin mendekat. Hubungan antara Laras dan Rendra perlahan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar obrolan ringan dan perhatian yang bersifat kebapakan. Setiap kali Aditya pergi bekerja di malam hari, kesunyian di rumah terasa semakin pekat. Laras mulai mendapati dirinya menanti kedatangan Rendra dengan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi ia merasa bersalah, namun di sisi lain ada rasa penasaran dan gairah yang tak bisa ia tolak. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Rendra menawarkan untuk membantu membersihkan dapur seperti biasanya. Suasana rumah terasa sunyi, hanya terdengar gemericik air dari keran. Laras, yang sedang mencuci piring, merasa kehadiran Rendra di belakangnya begitu dekat. Napasnya menjadi lebih berat,
Dan ketika Rendra tanpa sengaja menyentuh punggung tangannya, waktu seolah berhenti. Sentuhan yang ringan itu mengirimkan getaran yang tak biasa ke seluruh tubuhnya. Sebuah sensasi yang selama ini ia rindukan, namun tak pernah ia dapatkan dari Aditya. Malam itu menjadi titik balik segalanya. Laras dan Rendra dalam kebisuan yang berat menyadari apa yang sedang terjadi di antara mereka. Tatapan mata yang tak terhindarkan, desahan napas yang semakin berat, dan denyut nadi yang terasa di antara kedekatan fisik mereka, semuanya membangun ketegangan yang tak bisa lagi mereka abaikan. Di momen itulah, Laras merasakan pertempuran batin yang menghancurkan. Di satu sisi, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah. Aditya adalah suami yang setia, meski sering kali abai. Namun, di sisi lain, ada dorongan primal di dalam dirinya yang selama ini terabaikan. Saat malam semakin larut, ketegangan yang tertahan akhirnya pecah. Tanpa kata-kata, Laras dan Rendra menyerah pada hasrat yang selama ini mereka coba sembunyikan. Mereka tahu ini salah, tetapi kedekatan mereka malam itu membawa rasa kepuasan yang tak bisa diingkari. Laras merasakan sentuhan yang selama ini ia rindukan, hasrat yang tak pernah ia dapatkan dari Aditya. Ketika mereka berbaring bersama di kamar yang seharusnya hanya menjadi milik Aditya dan Laras. Hati Laras dipenuhi oleh kebahagiaan yang penuh dosa, sekaligus rasa bersalah yang menyesakkan. Keesokan paginya, ketika Aditya pulang dari kerja, tak ada yang berubah dari wajahnya. Dia tersenyum lembut pada Laras, bertanya apakah malamnya baik-baik saja. Laras membalas dengan senyum kecil, tapi di dalam hatinya, ada perang yang berkecamuk. Dia berusaha menenangkan dirinya sendiri, mengatakan bahwa ini adalah yang terakhir, bahwa dia akan berhenti. Namun, dorongan itu semakin sulit diabaikan. Rendra, yang juga merasakan hal yang sama, mencoba untuk menjaga jarak, tetapi setiap kali dia melihat Laras, perasaan terlarangnya kembali muncul. Mereka terjebak dalam lingkaran setan yang semakin sulit dihentikan. Hari demi hari, hubungan terlarang itu semakin dalam. Laras dan Rendra mulai bertemu lebih sering ketika Aditya tidak ada. Setiap kali Aditya berangkat kerja, Rendra datang dengan alasan untuk membantu di rumah. Laras, yang semakin tenggelam dalam rasa bersalahnya, mulai semakin jauh dari Aditya. Dia mulai menghindari kontak mata dengan suaminya, percakapan mereka menjadi singkat dan dingin. Setiap kali Aditya mencoba mendekat, Laras menolak dengan alasan kelelahan atau sakit kepala. Aditya, meskipun mulai merasakan ada sesuatu yang berubah, tetap tidak curiga. Dia berpikir bahwa semua ini hanyalah akibat dari kelelahan kerja dan tekanan hidup. Namun, sebuah firasat mulai tumbuh dalam dirinya. Laras menjadi semakin tertutup, sering melamun, dan tidak lagi mencari perhatian Aditya seperti sebelumnya. Suatu malam, setelah kembali dari shift malamnya, Aditya menemukan Laras duduk di ruang tamu. Matanya menerawang ke arah jendela. Saat Aditya memeluknya dari belakang, tubuh Laras terasa kaku. Dia mencoba meredakan ketegangan dengan bercanda, tapi Laras hanya tersenyum tipis dan beralasan lelah. Rasa curiga Aditya semakin dalam. Dia tidak ingin menuduh sembarangan, tapi hatinya mulai gelisah. Setiap kali dia mencoba berbicara dengan Laras tentang perubahan yang dia rasakan, Laras selalu mengelak, mengubah topik atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun, Aditya merasakan bahwa cinta dan perhatian Laras mulai menghilang, digantikan oleh keheningan yang menyakitkan. Suatu malam, ketika Aditya sudah tidak bisa lagi menahan rasa curiganya, dia memutuskan untuk pulang lebih awal tanpa memberitahu Laras. Hatinya berdebar saat dia mendekati rumah. Bayangan terburuk menghantuinya. Saat dia membuka pintu perlahan, dia mendengar suara tawa pelan dari dalam kamar tidur mereka. Suara itu asing baginya. Suara yang seharusnya tidak ada di rumah mereka ketika dia sedang bekerja. Dengan langkah hati-hati, Aditya mendekati kamar. Saat pintu terbuka sedikit, pemandangan yang dilihatnya menghancurkan dunianya. Di sana, di atas ranjang yang seharusnya menjadi simbol cinta dan kesetiaan mereka, Laras dan Rendra sedang berbaring bersama.
Mereka tidak menyadari kehadiran Aditya yang membeku di pintu. Matanya penuh dengan luka yang tak terlukiskan. Hatinya remuk seketika, seolah-olah seluruh dunia yang dia bangun runtuh dalam hitungan detik. Aditya tidak bisa berkata-kata. Tangannya gemetar, dan air mata mulai menggenang di matanya. Perasaan marah, terluka, dan pengkhianatan bercampur menjadi satu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Laras, wanita yang dia cintai dan percayai, bisa mengkhianatinya dengan cara yang begitu kejam, terlebih lagi dengan ayahnya sendiri. Orang yang selama ini dia hormati. Laras dan Rendra, yang akhirnya menyadari kehadiran Aditya, langsung terdiam. Wajah mereka pucat, dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan. Laras mencoba berkata sesuatu, tapi suaranya terputus-putus, tenggelam dalam rasa bersalah yang mendalam. Rendra, yang biasanya penuh wibawa, kini tak bisa menatap mata anaknya. Tidak ada yang bisa berkata-kata. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan, seperti kabut tebal yang menghancurkan segala yang ada di dalamnya. Aditya akhirnya membuka mulut, suaranya pecah oleh emosi yang meluap-luap. "Kenapa?" tanyanya pelan. Suaranya terdengar jauh dan hancur. Hanya itu yang bisa dia katakan. Tidak ada amarah yang meledak, hanya kepedihan yang begitu dalam, membuat dadanya terasa seperti diremukan. Tanpa menunggu jawaban, Aditya berbalik dan berjalan keluar dari rumah, meninggalkan Laras dan Rendra yang hancur di belakangnya. Dia tidak tahu kemana harus pergi, hanya tahu bahwa dia tidak bisa lagi melihat wajah mereka berdua. Saat Aditya menghilang ke dalam gelapnya malam, Laras jatuh tersungkur di lantai, menangis dalam keheningan yang menyakitkan. Perasaan bersalah menghancurkannya dari dalam. Dia tahu, dalam satu malam dia telah menghancurkan orang yang paling mencintainya. Rendra pun hanya bisa berdiri diam, menyesali setiap keputusan yang telah diambil, sadar bahwa dia telah menghancurkan hubungan dengan anaknya sendiri. Namun, semuanya sudah terlambat. Beberapa hari setelah kejadian tragis itu, rumah Laras terasa seperti kuburan. Setiap sudutnya sunyi, seolah-olah seluruh kehidupan telah lenyap bersama kepergian Aditya malam itu. Laras duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Tidak ada lagi tawa atau percakapan ringan yang biasa dia bagi dengan Aditya. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Setiap detik terasa seperti penjara, dihantui oleh rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Dalam keheningan, setiap suara kecil pun terdengar nyaring, detak jarum jam yang lambat, desau angin di luar jendela. Namun, tidak ada yang lebih keras dari suara batin Laras yang terus mengulang momen ketika Aditya menemukan dia dan Rendra bersama di kamar tidur mereka. Tatapan mata Aditya malam itu, penuh dengan luka yang mendalam, terus menghantui Laras. Rasa sakit yang tergambar di wajahnya seolah-olah terukir, selamanya di ingatan Laras, membuatnya merasa tak berharga. Sejak malam itu, Laras tidak pernah mendengar kabar dari Aditya. Dia hilang begitu saja, meninggalkan Laras tenggelam dalam lautan rasa bersalah yang tak berujung. Laras mencoba menghubunginya, menelepon berulang kali, tapi teleponnya tidak pernah diangkat. Aditya seolah-olah menghilang dari dunia ini. Bahkan Rendra, yang biasanya selalu tampak kuat dan tenang, mulai menjauh dari Laras. Rasa malu dan penyesalan membuatnya tak sanggup untuk tetap tinggal di dekat Laras atau berusaha memperbaiki situasi. Hubungan terlarang yang mereka jalani kini berubah menjadi sumber penderitaan yang tidak dapat mereka hindari. Suatu malam, setelah berhari-hari menunggu kabar tanpa hasil, Laras menemukan sebuah surat di depan pintu rumahnya. Surat itu terlipat rapi dalam amplop coklat sederhana, tanpa nama pengirim. Tangan Laras gemetar saat membuka surat itu. Dia tahu, surat itu dari Aditya. Saat dia membuka lembaran surat tersebut, air mata mulai mengalir dari matanya sebelum dia sempat membaca isinya. Tulisan tangan Aditya yang rapi, namun terasa dingin menuliskan perasaannya yang selama ini dia tahan. Surat itu dimulai dengan kata-kata yang sederhana, namun menyakitkan. Laras, mungkin ini akan menjadi kata-kata terakhir yang akan kau dengar dariku. Aku tidak tahu
harus berkata apa lagi. Yang jelas, rasa sakit yang kau dan ayah berikan padaku tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setiap kalimat dalam surat itu seperti pisau yang menusuk hati Laras. Aditya tidak mengutuk atau memaki, tetapi setiap kata yang dituliskan menunjukkan betapa dalam luka yang dia rasakan. Dia menuliskan betapa dia mencintai Laras, bagaimana dia berusaha menjadi suami yang baik, namun tidak pernah menyangka akan dikhianati oleh dua orang yang paling dia percayai. Di bagian akhir surat itu, Aditya menuliskan kalimat yang membuat Laras terhenti. Kalian membunuhku dengan cara yang tak pernah aku bayangkan. Tidak ada tempat lagi di dunia ini untukku. Selamat tinggal, Laras. Laras jatuh tersungkur di lantai, menggenggam surat itu erat-erat. Air matanya mengalir deras, tubuhnya gemetar hebat. Dia mencoba membaca ulang surat itu, berharap bahwa dia salah membaca. Namun, kenyataan yang tertera di hadapannya tak bisa dihindari. Aditya telah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ketika Laras masih berusaha mencerna surat itu, telepon rumah tiba-tiba berdering. Dengan tangan gemetar, Laras mengangkat telepon, dan suara dingin seorang petugas kepolisian terdengar di seberang sana. Dia memberitahu bahwa mereka menemukan tubuh seorang pria yang terapung di sungai, dan pria itu diidentifikasi sebagai Aditya. Tubuhnya ditemukan bersama surat perpisahan yang sama, mengakhiri hidupnya dengan cara yang paling tragis dan sunyi. Dunia Laras runtuh seketika. Dia tidak bisa menahan jeritan yang keluar dari mulutnya, tenggelam dalam tangis yang memilukan. Seluruh tubuhnya terasa hancur, tenggelam dalam rasa bersalah yang luar biasa. Dia tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga telah menghancurkan hidup seseorang yang begitu mencintainya. Kehilangan itu terlalu besar, terlalu menyakitkan untuk ditanggung. Rasa penyesalan menguasai dirinya, membuat Laras merasa tak pantas lagi untuk hidup. Sejak saat itu, Laras hidup dalam kehampaan. Setiap hari terasa seperti siksaan. Dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, hanya bisa menangis dan menyesali semua yang telah dia lakukan. Tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit itu. Tidak ada yang bisa membawanya keluar dari jurang kehancuran yang dia gali sendiri. Laras akhirnya terjebak dalam penjara rasa bersalah yang dia ciptakan sendiri. Rasa bersalah yang tidak akan pernah hilang, bahkan hingga akhir hidupnya. Hari-hari setelah kematian Aditya, Laras hidup seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Rumah yang pernah menjadi tempat bernaung cinta mereka, kini terasa seperti kuburan. Foto-foto pernikahan yang dulu memancarkan kebahagiaan, kini hanya menyisakan kenangan pahit. Setiap sudut rumah mengingatkan Laras pada Aditya. Senyum lembutnya, tatapan penuh cinta yang kini hanya ada dalam ingatan. Rasa bersalah terus menghantui setiap langkahnya. Setiap kali dia menutup mata, bayangan Aditya yang terbaring tanpa nyawa muncul di pikirannya, membuat Laras tak pernah bisa tidur dengan tenang. Rendra, yang juga dihantui rasa bersalah, memilih menjauh dari Laras. Pria tua itu tak lagi datang ke rumah, menutup diri dari dunia luar. Dia terjebak dalam kesunyian yang menghancurkan, tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia telah mengkhianati darah dagingnya sendiri. Hatinya penuh penyesalan, namun dia merasa tak punya kekuatan untuk memperbaiki apa yang telah hancur. Setiap malam, Rendra merasakan kehampaan yang tak terkatakan, sadar bahwa hubungan yang dia bangun dengan Laras telah merenggut nyawa anaknya. Laras, yang kini sendirian, merasakan hidupnya telah kehilangan arti. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi tawa, hanya kesunyian dan penyesalan yang berputar di dalam pikirannya. Dia mencoba mencari penghiburan, tapi dimanapun dia pergi, semua kembali pada satu kenyataan pahit. Dia telah menghancurkan hidup orang yang paling mencintainya. Setiap napas yang dia ambil terasa sia-sia, karena dia tahu bahwa luka yang dia buat tak akan pernah bisa disembuhkan. Dalam kehampaan itu, Laras mulai berpikir tentang hidupnya, tentang setiap keputusan yang dia buat. Dia merenung, bertanya-tanya, bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini. Setelah berminggu-minggu terjebak dalam penyesalan yang menyiksa,
Laras akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa terus hidup seperti ini. Meskipun rasa bersalah akan selalu menjadi bagian dari dirinya, dia merasa harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan yang telah menghancurkan hidup Aditya dan Rendra. Namun, bagaimana bisa dia menebus dosa sebesar ini? Pertanyaan itu terus menghantuinya, namun dia tahu bahwa hanya dengan menghadapi kenyataan, dia bisa menemukan jalan keluar dari jurang kehancuran ini. Suatu hari, Laras memutuskan untuk mengunjungi makam Aditya. Dengan tangan gemetar, dia berjalan ke arah batu nisan suaminya yang terletak di sebuah sudut pemakaman yang sunyi. Saat dia berdiri di depan batu nisan itu, air mata mengalir tanpa henti. Laras berlutut, meletakkan bunga di atas makam, lalu berbicara, meskipun dia tahu Aditya tidak bisa mendengarnya. "Maafkan aku," bisik Laras, suaranya pecah oleh isak tangis. "Aku tahu, maafku tak akan pernah cukup. Aku telah menghancurkan hidupmu dan hidupku. Tapi aku berjanji akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebus apa yang telah kulakukan." Setelah mengunjungi makam Aditya, Laras merasa bahwa dia perlu mengambil langkah lebih besar untuk menebus dirinya. Dia memutuskan untuk meninggalkan kota itu, meninggalkan semua kenangan pahit yang ada. Dengan rasa bersalah yang masih menghimpit dada, dia memulai perjalanan mencari tempat di mana dia bisa menyalurkan penyesalannya menjadi sesuatu yang lebih baik. Dia mulai bekerja di sebuah panti asuhan, mengabdikan dirinya untuk membantu anak-anak yang terlantar dan tidak memiliki cinta kasih. Meskipun rasa bersalahnya tidak hilang, Laras menemukan sedikit kedamaian dengan memberikan dirinya untuk mereka yang membutuhkan. Sementara itu, Rendra hidup dalam kesendirian. Setelah mengetahui bahwa Laras telah pergi, dia terjebak dalam perasaan kehilangan yang mendalam. Rendra tahu, bagaimanapun dia berusaha, luka yang dia ciptakan tidak akan pernah sembuh. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa pengkhianatan dalam cinta dan kepercayaan membawa kehancuran yang mendalam, tidak hanya bagi yang dikhianati, tetapi juga bagi pelaku. Kesetiaan dan komunikasi adalah fondasi hubungan yang harus dijaga, karena sekali kepercayaan hancur, luka yang ditinggalkan mungkin tidak akan pernah sembuh. Meskipun penyesalan selalu datang terlambat, penting untuk memahami bahwa cinta sejati adalah tentang saling menjaga, bukan mencari pelarian. Dalam setiap kesalahan, ada kesempatan untuk menebus dan memperbaiki diri, meskipun jalan itu penuh dengan air mata dan penyesalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.